Royal Enfield 6.5 Twin memang bukan barang baru. Dia meluncur pertama kali pada 2017 di EICMA Milan. Selang 2 tahun, tepatnya di gelaran IMS, motor ini baru masuk secara resmi dan dijual untuk pasar Indonesia. Ada 2 varian teman-teman yang dijual. Pertama, Interceptor, dia mengusung gaya cruiser klasik. Sementara yang pengen gue bahas kali ini adalah varian Continental GT. Dia punya tampilan yang lebih sporty lagi. Dan teman-teman, bisa dibilang ini adalah Project Reborn dari Royal Enfield. Karena di 1960 sampai 1970 pernah meluncur nih versi 94 liternya. Lalu disusul versi 535, dan ini adalah generasi terbaru dari Continental GT. Dia punya mesin 2 silinder 650 cc. Untuk harganya, dibanderol di harga 216,9 juta on the road. Lalu seberapa layak motor ini untuk dibeli, kita akan ulas sama-sama untuk fitur, mesin, dan sensi berkendara ya. Jadi tetap stay tune di video ini. Oke teman-teman, kita awali seperti biasa dari tampilan motor ini ya. Perbedaannya dengan varian Interceptor ada di posisi stang teman-teman. Kalau Interceptor dia punya stang yang meninggi, mirip-mirip fat bar. Kalau yang ini, dia memang mengincar tampilan atau gaya berkendara yang sporty. Nah ini untuk stangnya dia bermodel underyoke clip-on. Ditempatin di bawah segitiga ini teman-teman. Jadi memang mengincar aura-aura cafe racer klasik. Turun ke bawah sedikit untuk lampunya. Sama seperti varian Continental di 1960-an, dia punya bentuk headlamp yang bulat dan juga ada pemanis nih, chrome-chrome di bagian cover lampunya. Karena memang desainnya mengincar klasik banget teman-teman. Untuk teknologi lampu baik di depan dan sana itu masih pakai bohlam halogen biasa teman-teman. Turun ke bawah sedikit untuk kaki, dia menggunakan velg 18 inci depan belakang teman-teman. Untuk depan pakai ban 100/70 dan yang belakang pakai 130/70. Untuk bannya pakai ban Pirelli. Konsepnya emang agak-agak klasik ya teman-teman. Ini kiri kanannya punya pattern yang agak-agak banyak nih. Dan untuk suspensi teman-teman di depan memang belum pakai jenis upside down ya. Dia masih pakai teleskopik biasa. Cuma untuk diameter cukup besar teman-teman, 41 mm. Dengan travel atau jarak mainnya 110 mm. Turun ke bawah ke area pengereman. Untuk di depan sudah pakai disc brake tunggal 300 mm. Dikawal kaliper 1-2 piston dari Vibray ataupun Brembo teman-teman. Sementara di belakang teman-teman untuk pengereman juga sudah disc brake tunggal 240 meter, dijepit kaliper 1 piston dari Vibray juga. Dan untuk fitur tambahan aktif sudah ada fitur ABS dual channel. Ini vendornya langsung dari perusahaan Jerman Bosch teman-teman. Lalu untuk suspensi belakang dia pakai coilover 2 gitu ya, 2 ganda dan ada tabungnya. Dan ini bisa di-adjust teman-teman. Ada 5 settingan preload. Dan untuk suspensinya menurut gue ini cukup nyaman. Depan empuk dan belakang juga empuk dan itu bisa diatur teman-teman. Sekarang kita geser untuk lihat tampilan sampingnya. Sekarang kita intip untuk bagian samping teman-teman. Untuk desain tangki ini berbeda dengan varian Interceptor. Memang dia masih mengusung gaya teardrop. Perbedaan ada di bagian sini teman-teman nih, di bagian sisi kiri dan kanannya. Ini lebih tegas dan condong ke dalam. Jadi memang berpengaruh ketika kita berkendara. Paha bisa lebih mencipit nih teman-teman di bagian tangki ini. Lalu untuk perbedaan lain dengan Interceptor, untuk varian Continental GT ini ada di bagian jok teman-teman. Desainnya dia punya aksen buntut tawon, emang sesuai dengan tema motor ya cafe racer. Tapi kalau pengen lebih kental lagi aura cafe racernya, pabrikan menyediakan varian cover di sini teman-teman. Dan ada juga opsi untuk single seatnya. Untuk bahannya dia menggunakan kulit dan teksturnya empuk teman-teman. Lalu kita ke atas sedikit nih untuk bagian panel instrumennya. Terlihat sederhana, nggak banyak macam-macam. Terbagi atas 2 klaster teman-teman. Sisi kiri ini ada keterangan speedometer. Lalu juga ada odometer di bagian digital ini. Lalu ada fuel meter trip A dan trip B. Sementara di sisi kanan ini ada keterangan tachometer teman-teman. Di bawahnya ada banyak indikator, mulai dari cek engine, lalu indikator oli, keterangan gigi netral, sampai lampu jauh. Ada juga untuk keterangan ABS dan informasi baterai dari motor ini teman-teman. Untuk kuncinya juga terbilang sederhana, gini aja teman-teman, nggak ada fitur keamanan lain. Lalu untuk output mesinnya teman-teman, dia punya tenaga maksimal 57 daya kuda di 7.250 rpm. Dan torsinya terbilang besar, di 52 Nm pada putaran mesin 5.250 rpm. Tapi teman-teman, untuk 80% torsi tadi bisa digapai di putaran mesin 2.500 ataupun 3.000 rpm. Jadi ketika buka gas sedikit aja, itu torsi langsung tersedia teman-teman. Untuk mesinnya sederhana, nggak banyak macam teknologi. Dia cuma punya oil cooler
dan nggak ada radiator. Tapi untuk distribusi panasnya terbilang cukup baik teman-teman. Nggak bikin kaki ataupun daerah betis itu panas, enggak. Dan karakter mesinnya menurut gue pribadi ini berbeda dengan varian era yang lain. Contohnya seperti Bullet, Classic, dan Himalayan. Itu kan geter banget ya teman-teman, berasa banget dari kaki sampai paha. Dan yang di sini, ini berasa halus banget teman-teman. Jadi untuk vibrasi dan getarannya itu terreduksi dengan baik. Karena sekarang dia menggunakan komponen engine dancer shaft di bagian kruk asnya teman-teman. Dan tadi gue bilang mesinnya ini menggunakan mesin baru dari RE. Dia minim getaran, tapi untuk karakter suara RE-nya tuh masih ada banget teman-teman. Karena untuk racikan fire ordernya atau pengapaian itu dibuat di 270 derajat. Jadi untuk karakter RE yang padat yang deg mesin itu masih ada teman-teman di sini. Lalu untuk couplingnya juga sudah punya teknologi assist and slipper clutch. Assistnya bikin kopling jadi lebih enteng, dan slipper clutch-nya berguna ketika teman-teman deakselerasi atau engine brake. Jadi agak ketahan teman-teman. Dan itu berguna banget ketika keluar atau masuk tikungan secara cepat. Dan untuk konstruksi sasis teman-teman, ini adalah pengembangan terbaru dari Royal Enfield. Dia menggunakan jenis double cradle teman-teman. Dengan desain yang tubular ya, ini jadi bentuknya bulat-bulat gitu. Dan double cradle ini terbagi dua gini teman-teman. Dan menariknya untuk bagian sasis belakang, subframe-nya dari sini sampai ke belakang ini dia berbentuk flat atau rata. Jadi teman-teman kalau mau custom bakal lebih mudah lagi teman-teman. Dan ini gayanya memang identik banget sama motor-motor klasik ataupun motor-motor custom teman-teman. Dan inilah posisi berkendara di atas Continental GT 6,5 teman-teman. Gue punya tinggi badan 170 cm dengan berat badan 70 kg, rata-rata orang Asia. Bisa dilihat nih, untuk telapak kaki bisa menapak dengan sempurna ya. Jadi rasa-rasanya untuk 160 cm, 165 cm itu masih cukup ideal teman-teman. Lalu untuk posisi tangan, karena memang konsepnya cafe racer, jadi kita memang sedikit dipaksa agak merunduk untuk berkendara ya teman-teman. Dan untuk bagian footpack-nya juga berbeda dengan varian Interceptor. Dia agak sedikit mundur ke belakang dan meninggi. Jadi mau nggak mau saat berkendara posisi badan agak condong ke depan. Tapi masih cukup nyaman teman-teman karena untuk stang ini dia agak naik dan di atas segitiga. Tapi kalau ngomongin kenyamanan tetap nyaman Interceptor sebenarnya. Lalu gimana impresi dan sensasi berkendara dari Continental GT 6,5 ini? Ini dia. Ya teman-teman, ini adalah tampilan cluster instrumen pas kita lagi jalan di atas Royal Enfield Continental GT. Dia untuk tampilan atau gaya riding itu emang sporty banget ya. Udah mirip banget sama motor-motor cafe racer. Nah untuk stangnya tadi gue bilang, dia tuh ditaruh di bawah segitiga nih. Modelnya under yoke clip on gitu. Dan untuk posisi kakinya di footstep, dia agak sedikit ke itu ya, ke belakang dan agak meninggi. Jadi mau nggak mau kita posisi ridingnya pasti akan ini nih, lebih sporty lagi. Emang pasti gayanya ridingnya bakal agak-agak menunduk dan posisi badan condong ke depan. Untuk harian emang sedikit agak pegel ya, karena memang beda sama varian Interceptor yang stangnya di atas. Kalau yang ini dia mirip-mirip motor sport fairing 250 cc lah. Sekarang kita coba handlingnya di kemacetan deh ya nih. Sebenarnya untuk selap-selip masih oke lah, masih cukup enak, nyaman. Dan tadi gue bilang sasisnya ini karena dia pakai double cradle dan sudut treknya itu nggak terlalu miring banget. Ini untuk urusan selap-selip nurut loh. Motornya emang berat ya, posisi lagi nggak jalan tuh berat. Kira-kira 213 sampai 214 kilo deh. Itu berat kosong tanpa oli dan bensin ya. Tapi kalau udah jalan rasanya enteng aja teman-teman. Nih, tuh. Kalau yang Interceptor lebih dapat kenyamanannya saat berkendara, tapi kalau yang ini lebih dapat kegantengannya pas lagi di jalan. Dan ini motor untuk urusan stop and go harian teman-teman cukup bisa diandalkan banget karena dia punya torsi itu 52 Nm, tapi 80% torsi itu bisa didapat di 2500 sampai 3000 rpm. Jadi sekali kita buka gas tuh, jadi langsung ngejambak teman-teman. Untuk karakter handlingnya teman-teman, menurut gue sih emang motor ini cukup nyaman.
Walaupun gayanya sporty banget, cafe racer gitu ya. Tapi untuk dipakai harian ini masih cukup ideal loh. Sekarang kita coba ini kali ya teman-teman, untuk suspensinya depan dan belakang. Kita cobain karakternya. Untuk yang depan ini menurut gua cenderung agak lembut ya, empuk banget teman-teman. Nggak yang empuk banget sebenarnya, cuman masih nyaman. Dan yang belakang karena bisa di-adjust sampai 5 settingan, itu teman-teman sebenarnya bisa atur sesuai dengan kondisi berat badan ataupun dengan kondisi jalan. Kalau yang untuk Continental ini settingannya ada di settingan kedua, jadi dia agak-agak sedikit agak keras. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih stiff lagi, pengen lebih agak keras, itu bisa disetting lagi teman-teman. Menurut gue untuk settingan pabrikannya, menurut gue ini udah cukup enak ya. Ini gopleknya enteng karena dia udah pakai ini ya, apa namanya, fitur assist and slipper clutch. Dan slipper clutchnya berguna banget teman-teman ketika deselerasi. Jadi kayak ada hentakan tambahan ya. Karena emang ini pengembangan mesin baru, dia di engine-nya pakai balancer shaft teman-teman. Jadi di area kruk AC itu dipakai komponen engine balancer shaft. Jadi untuk karakter geter-geter gitu nggak berasa di motor ini. Suaranya juga cukup gahar ya teman-teman. Walaupun mesin baru, tapi tetap untuk karakter suara Royal Enfield tuh masih ada yang agak ngeblar. Dan ada karakter suara dak-duk-dak-duk-dak-duknya tuh. Tuh. Karena emang untuk racikan di fire ordernya itu dibuat 270 derajat teman-teman. Jadi jedanya tuh kecil banget. Nah, sekarang ada gundukan nih, kita coba untuk suspensinya. Masih empuk teman-teman. Enak teman-teman. Untuk nikung tuh masih ya, walaupun emang bukan motor sport banget ya, tapi ini masih oke loh. Ya itu teman-teman, tadi icip-icip Continental GT, kita coba rasain performanya, handling, terus juga tarikan segala macam. Tentunya juga pengereman teman-teman. Pastinya motor punya plus atau minusnya masing-masing. Untuk kelebihan motor ini, bagi teman-teman yang pengen cari motor heritage atau klasik banget, Royal Enfield Continental GT ini bisa jadi pilihan teman-teman. Utama juga tadi gue bilang untuk mesinnya sekarang pakai new teknologi engine dari RE, minim getaran, tapi nggak ngilangin karakter atau suara khas dari Royal Enfield. Kekurangannya teman-teman, untuk Moge dengan harga 216,9 juta, ada kekurangan di fitur teman-teman. Dia cuma ada fitur ABS saja. Harusnya dengan seharga segitu mungkin bisa dipakein fitur traction control ataupun riding mode teman-teman. Tapi sesuai konsepnya, memang motor ini mengincar full karakteristik dari motor yang klasik teman-teman. Sebagai informasi teman-teman, sekarang distributor resmi ataupun APM ya, dipegang oleh Nusantara Group. Jadi untuk masalah surat-surat dan plat nomor akan dikirim 3-4 bulan menurut mereka teman-teman. Gitu dulu review, ulas, dan test ride bersama Continental GT. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan pendapatmu soal motor ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kumparan otomotif berikutnya.